Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. How are you today? I'm good. How about you? I'm good. Thanks for asking me. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pelajarannya, let's pray together. Start now. Okay, thank you. Sebelum kita masuk pelajaran ini ya, cek attendance-nya dulu. Oke. Aski, Yes. Karisma, Yes, Miss. Regita, Yes, Miss. Monday, Naila. Yes, Miss. Okay, everyone is here ya. Yes. Oke. Jadi anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang writing argumentative text ya. Sebelum kita masuk ke pelajarannya, kita nonton video singkat dulu ya. Yes, Miss. Tolong Video apa itu, Miss? video how to improve your essay. Tolong diperhatikan ya, kelihatan ya teman-teman ya. Kelihatan, Miss. Suaranya nggak kedengeran. Besarin, Miss. Oke, bisa dilihat dari ininya ya, tulisannya. Yes, Miss. Oke, perhatikan sekali lagi ya. Oke. Oke, ini bisa kalian baca dulu. Yang pertama itu ada original version, Yes. kemudian ada yang revised version. Oke, yang original version ini kalimatnya adalah bananas are better than apples. They have more vitamin A. They have more phosphorus. However, both have lots of vitamin C. Kemudian yang revised versionnya kalimatnya seperti ini. Bananas are better than apples. Also both have lots of vitamin C. Bananas have 5 times as much vitamin A and 3 times as much phosphorus. Oke. Jadi video ini menunjukkan perbedaan tulisan ya. Pertama adalah versi yang biasa ya, kemudian ada versi kedua yang direvisi. Oke. Direvisi itu apa, Miss? Diperbaiki ya. Diperbaiki bahasanya dan struktur bahasanya. Oke, dari dua versi ini menurut kalian mana yang lebih terdengar profesional? Yang pertama atau yang kedua? Kedua. Oke, kenapa itu yang kedua? Coba dari Karisma. Because it use although, then, and however. Oke, because it use also and however. Oke, good. Ya, karena dia menggunakan penghubung ya, penghubung although and however. Kemudian oke, itu pertanyaan pertama ya. Ya, Miss. Kemudian pertanyaan yang kedua dari video tersebut ya. Did you notice the word also or however in the second version? Yeah. How do those words change the way we read the argument? Coba Regita. It makes the argument stronger and more logical, Miss. Okay, it makes
the argument stronger and more logical. Exactly. Yeah. And the third question, the second question use numbers like 5 times as much. Why is it better than just saying more? Oke, ada yang mau menjawab? Kemudian? Ya. Karena because it's lebih spesifik, more specific and believable. Oke, more specific and believable. Good. Nah, dari video tersebut ya, dari argumentative text kita punya learning purpose ya. Jadi apa sih tujuan kita belajar hari ini tentang argumentative text? Pertama adalah untuk bisa identify the structure of argumentative text, and then analyze the use of the simple present tense and conjunction, and construct logical argument on social issues ya. Jadi diharapkan setelah pembelajaran hari ini kalian bisa mengidentifikasi ya struktur argumentative text, kemudian menganalisis simple present tense juga conjunctionnya. Nanti di akhir kalian akan menyusun ya argumen yang logis terhadap social issue yang sedang hangat dibicarakan. Seperti itu. Oke, sekarang Miss pengen kelas ini dibagi jadi 5 kelompok ya. Jadi di kelompok 1, di kelompok 2 itu kelompok 3, itu kelompok 4, itu kelompok 5 ya. Boleh dulu sesuai barisan kelompoknya ya. Ya, Miss. Sudah, Miss. Nah, kelompok yang sudah dibuat tadi ya, tolong bisa memilih topik yang sudah disediakan ya. Ada 5 topik. Pertama itu tentang AI, ChatGPT ya. Topiknya itu ada should the use of AI like ChatGPT be completely banned in school work. Terus kedua ada the trend of couples choosing to be child free. Is this an individual right or a trait ya. Kemudian yang nomor 3 ada should companies require work from home for Gen Z. Kemudian ada should Mobile Legends or PUBG be official extracurricular. Dan topik yang terakhir ada is being an influencer a stable career for high school graduates. Oke, Miss kasih waktu 3 menit ya buat pilih topik ya. Satu kelompok satu topik, oke? Yes, Miss. Oke, silakan. Ya, Miss. Aku nomor 5, Miss. Aku nomor 2. Saya nomor 5. Miss. Ya. Oke, sudah punya pilihan? Sudah. Oke ya. Oke, kelompok 1 pilih isu apa? Aku pilih Nomor 2. Nomor 1. Oh, tentang AI ChatGPT ya. Oke, kalau kelompok 2 nomor 2 yang child free ya. Yang kelompok 3 pilih mana? Nomor 3. Nomor 3 juga. Oke. Oke. Semuanya udah punya pilihan ya? Sudah. Oke. Nah, sebelum kita mulai membuat argumentative text dari topik yang sudah kalian pilih, Miss akan jelasin tentang struktur argumentative text. Oke. Jadi dalam argumentative text itu ada 3 bagian ya yang sangat penting. Pertama itu tesis. Ya, ada yang tahu tesis itu apa? Tesis. Jadi tesis itu adalah kalimat atau pernyataan ya, statement di mana penulis itu berdiri atau posisi si penulis dari isu yang dia pilih. Ya, misal tadi kelompok 1 itu miliknya AI ChatGPT. Nah, di tesisnya itu adalah sebuah pernyataan apakah si penulis ini atau si kelompok 1 ini setuju ya yang namanya AI ChatGPT itu di ban atau ya bagaimana posisinya itu ada ditaruh di tesis ya. Kemudian part kedua itu adalah arguments ya. Tapi perlu diperhatikan arguments ini ya dalam argumentative text atau analytical exposition itu berbeda dengan arguments yang ada di discussion text ya. Ini perlu digarisbawahi. Karena kalau apa bedanya nih? Ada yang tahu nggak bedanya arguments di argumentative text dan arguments di discussion text? Ada yang tahu?
Oke. Untuk argumen di argumentative text atau di analytical exposition itu berisi tentang fakta atau data yang mendukung tesis penulis ya, tanpa adanya counter argumen ya. Kalau di discussion text itu argumennya ada argumen for atau argumen yang mendukung tesis, kemudian ada argumen against ya, ada counternya. Ya, betul. Ada counter argumen yang melawan, ada pro kontranya ya. Tapi kalau argumen di argumentative text atau analytical exposition itu data-data dan fakta yang memang benar-benar mendukung posisi kalian sebagai penulis seperti itu. Kemudian ada reiteration. Reiteration ini adalah kesimpulan yang menguatkan posisi kalian, yang menguatkan pernyataan kalian di tesis ya. Oke, contoh nih. Contoh kita ambil dari isu yang pertama tadi ya, yang tentang AI ya. Ini ada contoh kalimatnya. Contoh kalimat tesis ya untuk topik yang AI tadi. Contohnya seperti ini. I believe that AI like ChatGPT should not be completely banned in school work because it can be a learning tool ya. Jadi si penulis ini dia memposisikan dirinya bahwa tidak setuju kalau AI ChatGPT itu di-ban keseluruhan, sama sekali nggak boleh nih anak sekolah ngerjain tugas pakai AI gitu ya. Penulis ini berarti tidak setuju. Kemudian dikasih argumen apa nih alasan faktanya, datanya yang mendukung dari tesis sentence-nya ya. Gak setuju kalau AI ChatGPT itu di-ban loh. Alasannya apa? Kasih kita fakta. Nah, contohnya ini firstly, AI can help students understand difficult concept by providing alternative explanation ya. Jadi dikasih fakta nih, dikasih paham. Pertama ya, AI itu bisa membantu siswa dalam memahami konsep-konsep pelajaran yang sulit ya. Kadang kan kita dijelaskan oleh guru itu kan masih ada yang kurang paham atau yang belum paham gitu. Kemudian kita di rumah kita bisa tanya entah ChatGPT ya, tanya AI lah, bisa tanya DeepSeek, bisa tanya Gemini ya, tanya maksud dari ini pelajaran itu apa, minta dirangkumkan ya kan. Sekarang juga bisa dijelaskan lewat suara, tidak hanya tulisan. Jadi lebih membantu murid ya. Kemudian di part reiteration-nya kita kasih contoh. Therefore, instead of banning AI, schools should teach students how to use it responsibly ya. Jadi reiteration-nya si penulis itu beda daripada AI-nya dilarang, mending kita kasih tahu muridnya, kita ajarin siswanya buat pakai AI tapi dengan bijak, dengan tanggung jawab seperti itu ya, biar tidak melanggar kode etik seperti itu ya, biar tidak asal copy paste ya, tidak plagiat seperti itu, tidak asal comot. Oke. Nah ini kan tadi kalian sudah milih isunya satu-satu ya, 5 kelompok itu. Coba dong dari masing-masing kelompok itu bikin tesis statement ya. Kita bikin tesis statement dulu ya. Kira-kira butuh waktu berapa menit nih buat bikin tesis statementnya? 3 menit cukup? 5 menit. Oke, 5 menit ya. Cukup bikin satu sentence ya, atau satu kalimat untuk tesis isu kalian masing-masing ya. Oke, silakan. Ini ya tadi isunya ya. Ya, bisa mau minum dulu ya. Ya, sini dulu. Ya, berarti ini kita kayak milih kita tuh setuju atau enggak sama ya sama topiknya. Terima kasih. Ya, Miss, ya. ntar maju nggak Miss? Maju, nanti maju. Tapi nggak sekarang. Kapan? Kapan nih? Rizky aja nih, siap Miss. Tapi jangan kasih PR ya. Ada PR.
Oke, sudah ya? Sudah semua bikin tesisnya? Udah, Miss. Oke. Oke. Coba dari kelompok mana dulu nih? Kelompok 1 deh. Kelompok 1 dulu. Dari kelompok 1 sudah bikin tesisnya? Tadi topiknya apa? AI. Oke. Coba bacain. Tesisnya, we argue that AI should not be banned because it helps students learn better. Oke, good. We argue that AI should not Be banned be banned because it helps students learn better. Oke, itu sudah masuk tesis ya. Kenapa masuk sudah dikatakan masuk tesis ya? Karena memposisikan ini kan topiknya itu kan bertanya ya, apakah AI ChatGPT itu harus completely banned gitu kan? Dan posisi atau tesisnya kelompok 1 itu menyatakan bahwa tidak setuju ya, tidak setuju kalau AI itu di-ban. Alasannya apa? Dia di tesis sudah langsung menyatakan alasan ya, karena karena membantu murid belajarnya murid gitu ya. Oke, untuk kelompok 2 tesisnya silakan. Jadi topik yang nomor 2 kami Ya. Brand of corpus using to be English individual right or benefit. Ya. Being salary is a personal choice that you feel respected. Oke. It's personal choice and should be respected. Oke. Berarti ini juga sudah termasuk tesis yang bagus ya, karena memposisikan diri bahwa child free itu keputusan pribadi ya, individual right ya, dan yang namanya hak setiap orang itu wajib dihormati gitu. Oke, udah bagus sekali semuanya udah bikin tesis dari kelompok 1 sampai kelompok 5 ya. Yes, Miss. Oke, karena ini waktunya sudah hampir habis ya. Oke. Sebelum kita akhiri ya, Miss mau kasih kalian tugas di rumah untuk mencari minimal 2 fakta atau data ya, bisa dicatat. Mencari minimal 2 fakta atau data untuk mendukung tesis yang sudah kalian bikin. Itu kan tadi yang AI, yang child free, yang tentang apa namanya tadi ekstrakurikuler game gitu ya, dan lain-lain. Itu kan tadi udah cari tesisnya, jadi itu udah bagus. Nah nanti di rumah kalian cari minimal 2 fakta ya, jadi bisa lebih ya, minimal 2 untuk mencari fakta atau data yang mendukung tesis kalian tersebut ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mengembangkan 2 data ya, minimal 2 data itu atau 2 fakta itu ya, untuk dikembangkan kemudian dipresentasikan ya. Jadi kalian cari faktanya dulu ya, jangan langsung bikin kalimatnya di rumah ya, nggak boleh. Terus cari 2 faktanya saja, 2 fakta nanti dikembangkan ya, diselesaikan penulisannya di pertemuan berikutnya, kemudian nanti dipresentasikan ya. Setelah dipresentasikan kita akan refleksi bareng-bareng. Seperti itu ya. Yes, Miss. Oke, good. Ini sebelum Miss tutup ya. Kalian happy kan ya hari ini ya? Happy. Ya. Paham ya untuk pelajarannya ya? Ya, kalau paham tak tanya. Kita tadi belajar apa aja sih ya? Tesis. Ya, ada tesis, ada argumen, ada recitation. Itu tuh 3 itu namanya apa? Argumentatif teks. Argumentatif teks itu sama nggak kayak argumen yang Beda. Bedanya apa ya? Coba. Iya, bedanya nggak ada counternya ya. Jadi satu argumen itu ya bisa bukan bisa, hanya dipakai untuk mendukung tesis yang kita pilih ya. Seperti itu.
Yes, good. Kemudian dari pembelajaran kita hari ini, part mana nih yang kalian paling suka? Memilih topik. Oh, di topik. Ada lagi yang lain? Diskusinya. Oke, I see. Terus ada lagi yang seru hari ini? Apa? Missnya seru dan lucu. Oh, itu sih sebuah ini ya, sebuah kewajiban. Oke, good. Nah, berarti kalian hari ini ya sudah bisa atau sudah memenuhi tujuan pembelajaran yang pertama, ya, yaitu mengidentifikasi struktur dari argumentatif teks. Kalian sudah tahu tesis, ya, fungsinya tesis, sudah bisa bikin tesis, ya. Kemudian sudah tahu argumen, ya. Nanti kalian di rumah jangan lupa ya, tadi yang dua argumen itu. Oke. Ya, terus juga sudah tahu reintegration, ya. Oh iya, jangan lupa untuk memperhatikan simple present tense dan conjunctionnya, ya. Kayak di contoh tadi kan ada firstly, ya, ada secondly, ada therefore, ada also, ya. Itu kan banyak, itu harus diperhatikan juga ya, teman-teman semuanya. Oke. Sampai sini any questions? Ya? Iya, langsung pakai bahasa Inggris ya. Nanti faktanya juga saya pakai bahasa Inggris. Terus nanti minggu depan kita sempurnakan ya, juga nanti bentuk jadinya dalam bahasa Inggris gitu ya. Nanti presentasinya juga belajar pakai bahasa Inggris ya. Ya. Oke. No more question. I think that's all for today. Thank you for your coming. Let's say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.